wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Kevin Atmawijaya dengan NIM 200-150 dari kelas TPB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hosting sistem atau sistem pengangkatan. Nah, hosting sistem ini merupakan salah satu komponen peralatan pemboran yang berfungsi dalam pengangkatan dan penurunan drill string dan casing ke dalam lubang bor selama operasi pemboran berlangsung. Yang selanjutnya ada komponen utama dalam hoisting system. Komponen ini terdiri dari supporting struktur dan hoisting equipment. Kita akan bahas terlebih dahulu dari supporting struktur. Supporting struktur atau struktur penyangga dikenal dengan nama rig. Supporting struktur terdiri dari substruktur, lantai bor atau floor, dan menara pemboran. Yang pertama ada substruktur. Substruktur atau sering disebut dengan kaki-kaki berfungsi untuk memberikan ruang kerja bagi peralatan dan pekerja di atas dan di bawah lantai bor dan menahan beban yang ditimbulkan dari peralatan-peralatan yang berada di atas lantai bor. Yang kedua ada lantai bor. Lantai bor berada di atas substruktur dan berfungsi untuk menampung peralatan-peralatan pemboran yang kecil-kecil. Tempat berdirinya menara, mendudukkan drawwork dan tempat trailer dan rotary helper. Susunan lantai bor terdiri dari rotary table, rotary drive, drawwork, trailer console, make up and breakout tongs, mouse hole, terus red hole, doghouse, pipe ram, kemudian ada catwalk, hydraulic catted. Yang pertama kita akan membahas mengenai rotary table. Rotary table itu adalah memutar rangkaian pipa bor. Rotary drive meneruskan atau memindahkan daya dari drawwork ke rotary table. Drawwork mesin pada rig yang berfungsi untuk mengulur dan menggulung kumparan di drilling line. Driller console, kokpitnya driller mengontrol RPM dan torsi serta memonitor weight. Make up and breakout tongs, kunci-kunci besar yang digunakan untuk menyambung atau melepas bagian-bagian drill pipe dan drill collar. Mouse hole, lubang dekat rotary table pada lantai bor, di mana drill pipe diletakkan pada saat dilakukan penyambungan dengan keli dan rangkaian pipa bor. Red hole, lubang dekat kaki menara pada lantai bor, di mana keli ditempatkan pada saat berlangsungnya atau cabut pasang pipa. Kemudian doghouse merupakan rumah kecil yang digunakan sebagai ruang kerja driller dan penyimpanan alat-alat kecil lainnya. Kemudian ada pipe ram, merupakan jembatan penghubung antara catwalk dan rig floor, berfungsi sebagai lintasan pipa bor yang ditarik ke lantai bor. Kemudian ada catwalk, merupakan jembatan penghubung antara pipe rack dan pipe ram, berfungsi untuk menyiapkan pipa yang akan ditarik ke lantai pipa bor lewat pipe ram. Kemudian hydraulic catted digunakan untuk menyambung dan melepas sambungan. Jika dipasang drill pipe yang besar atau drill collar akan ditambahkan atau dikurangkan dari drill string pada saat perjalanan masuk atau keluar dari sumur bor. Yang ketiga ada menara pemboran. Menara pemboran terdiri dari dua tipe. Menara tipe standar atau derrick. Menara ini tidak dapat didirikan pada satu unit, tetapi sistem pendiriannya disambung satu persatu atau bagian-bagian. Menara jenis ini banyak digunakan untuk pemboran dalam, di mana membutuhkan lantai yang luas untuk tempat pipa, pemboran di tengah-tengah kota, daerah pegunungan, dan pemboran di lepas pantai, di mana tidak tersedia pemboran di lepas pantai, di mana tidak tersedia cukup ruang untuk mendirikan satu unit penuh. Kemudian ada menara tipe portable atau mesh. Menara ini posisi berdirinya dapat
vertikal atau hampir vertikal, terdiri dari bagian yang dikaitkan satu sama lain dengan las atau skrup. Menara ini dapat didirikan sebagai unit menara penuh. Menara ini lebih murah, mudah, dan cepat untuk mendirikannya, dan biaya transportnya murah, tetapi penggunaannya terbatas pada pemberan yang dangkal. Bagian-bagian menara yang penting. Ginpol merupakan tiang berkaki 2 atau 3 yang berada di puncak menara, berfungsi untuk memberikan pertolongan pada saat menaikkan dan memasang crown block, atau ginpol hanya dipasang menara tipe standar. Kemudian water table merupakan lantai di puncak menara yang berfungsi untuk mengetahui bahwa menara sudah berdiri tegak. Kemudian cross bracing berfungsi untuk menguatkan menara ada yang berbentuk K dan X. Kemudian yang menara merupakan 4 tiang yang berbentuk segitiga sama kaki, berfungsi sebagai penahan terhadap semua beban vertikal di bawah menara dan beban horizontal. Kemudian gird merupakan sabuk menara, berfungsi sebagai penguat menara. Kemudian monkey board, tempat kerja bagi para derrickman pada waktu cabut atau menurunkan rangkaian pipa bor, serta tempat menyadarkan bagian rangkaian pipa bor yang kebetulan sedang tidak digunakan atau pada saat dilakukan cabut pipa. Monkey board terletak di tengah-tengah ketinggian menara pemboran. Kru yang bekerja di monkey board disebut monkey man. Selanjutnya kita akan membahas tentang hoisting equipment. Apa saja yang apa aja sih yang termasuk dalam hoisting equipment? Yang pertama ada drawwalk. Drawalk ini otak dari suatu unit pemboran. Fungsi dari drawalk itu sendiri adalah meneruskan tenaga dari primover atau power system ke rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Meneruskan tenaga dari primover ke rotary drive, meneruskan tenaga dari primover ke cartridge untuk menyambung atau melepas bagian-bagian rangkaian pipa bor. Komponen-komponen utama dari drawalk terdiri dari revolving drum, merupakan suatu drum untuk menggulung drilling line. Braking system berfungsi untuk memperlambat atau menghentikan gerakan drilling line. Rotary drive berfungsi untuk meneruskan tenaga dari drawalk ke rotary table. Cartridge berfungsi untuk mengangkat atau menarik beban-beban ringan pada rig floor dan untuk menyambung atau melepas sambungan pipa bor. Yang kedua ada overhead tools. Overhead tools merupakan serangkaian peralatan yang menunjang operasi pemboran. Crown block berupa katral pada puncak menara yang dihubungkan pada traveling block dengan menggunakan drilling line untuk meringankan beban pengangkatan berbagai peralatan pemboran. Yang kedua ada traveling block yang bergerak naik turun. Berfungsi untuk menggunakan swivel dan rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Hook terletak di bawah traveling block. Kemudian elevator berfungsi untuk menjepit atau memegang drill pipe dan drill collar bagian demi bagian sehingga dapat memasukkan atau dikeluarkan ke dan dari lubang bor. Yang selanjutnya ada drilling line. Drilling line menghubungkan semua komponen dalam sistem pengangkatan. Jenis drilling line sendiri yaitu ada 3. Yang pertama ada baseline, tali yang menghubungkan drawalk dengan ground block. Yang kedua wire rope, tali yang menghubungkan ground block dengan traveling block. Kemudian yang ketiga ada deadline atau tali mati, tali yang menghubungkan ground block dengan deadline anchor. Yang selanjutnya ada drilling line. Drilling line menghubungkan kemudian semua komponen dalam sistem pengangkatan. Jenis-jenis drilling line yang pertama itu ada baseline, tali yang menghubungkan drawalk dengan ground block. Peralatan-peralatan lainnya seperti tong, kunci pas untuk mengencangkan atau melonggarkan koneksi pada drilling string, atau untuk membuka dan menutup pada rangkaian pipa bor. Yang kedua ada doghouse,
berfungsi untuk memberikan tempat untuk para trailer beristirahat pada saat istirahat atau jam makan siang. Kemudian ada catwalk, tempat meletakkan pipa-pipa pemboran. Kemudian ada piram, jembatan penghubung antara catwalk dan rig floor, berfungsi sebagai lintasan drill pipe yang akan ditarik ke rig floor. Kemudian ada top drive, teknologi yang digunakan dalam pemboran untuk memberikan tenaga angkat dan putar. Yang terakhir ada link, sebagai pengait antara hook dan dengan elevator. Selanjutnya kita akan membahas tentang rig up. Rig up adalah merangkaian peralatan pengeboran di lokasi dan mendirikan menara. Tahapan rig up yaitu yang pertama ada pemasangan substruktur, yang kedua ada pemasangan lantai bor, yang ketiga ada pemasangan primeover dan drawwork, yang keempat ada pemasangan overhead tools, yang kelima penegakan derrick. Selanjutnya ada rig down. Pada dasarnya rig down sendiri itu kebalikan dari rig up. Mungkin sekian penjelasan dari hoisting system dari saya. Sekian, kiranya ada salah kata atau tidak berkenan di hati Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.